Kasus gugatan cerai Vena Melinda terhadap Ivan Fadila lebih dramatis dan memancing perhatian publik. Upaya Vena Melinda memisahkan diri dari pelukan ayah dari kedua anaknya itu dibayang-bayangi isu perebutan harta bersama atau gonogini. Dan tampaknya secara tak sadar, Vena Melinda dan sang suami membuka mata publik bahwa salah satu titik tolak gugatan cerai mereka adalah permasalahan ekonomi. Hal ini merujuk pada salah satu syarat yang diajukan oleh Vena Melinda kepada sang suami jika menginginkan rujuk. Menurut sebuah sumber, salah satu poin utama yang harus dipenuhi oleh Ivan Fadila demi menyatukan kembali keluarga mereka adalah uang tunjangan bulanan hingga 40 juta rupiah. Pemirsa, kejadian ini memang bukanlah sebuah informasi yang layak dan pantas untuk diikuti akhir kisahnya. Namun, jikalau kita mau bijaksana, biarlah kasus ini menjadi pembelajaran bagi kita dalam melaksanakan roda kehidupan berumah tangga. Menikah dan membina rumah tangga telah termasuk dalam salah satu sunnah bagi seorang muslim. Dan layaknya kehidupan, rumah tangga pun pastilah akan menghadapi cobaan, masalah, dan goncangan. Islam sebagai agama penuntun kaum muslim sejatinya telah memberi petunjuk kepada umatnya yang menghadapi permasalahan rumah tangga, termasuk tuntunan tauhid dalam melaksanakan perceraian. Hal ini telah tersurat dalam surat Al-Baqarah ayat ke-231. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah atas segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia kembali hadir dengan sajian pengetahuan Islam untuk kekayaan ilmu dan iman. Pernikahan adalah usaha mulia untuk melanjutkan generasi umat manusia pun sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sekarang ini, usaha untuk mempertahankan pernikahan sebagai suatu ikatan suci telah berubah menjadi sebuah tren perceraian yang merebak tak hanya di kalangan selebriti, namun juga di kalangan masyarakat awam. Sejak tahun 2005, terjadi kenaikan angka perceraian sebanyak 70%. Di tahun 2012 saja, Mahkamah Agung mencatat sebanyak lebih dari 450.000 kasus perceraian. Bahkan psikolog Tika Bisono mengungkapkan bahwa 3 dari 10 pasangan menikah berujung pada perceraian. Astagfirullahalazim. Masalah utama yang disangka menjadi penyebabnya adalah kondisi ekonomi. Istri merasa bahwa suami tak cukup memberikan nafkah untuk keluarga. Perselingkuhan menjadi alasan berikutnya. Hubungan tak harmonis karena terjadi perbedaan prinsip dasar juga menjadi dalih dipilihnya perceraian. Banyaknya pemberitaan selebriti yang bercerai secara tidak langsung juga menjadi salah satu penyebab maraknya perceraian. Masyarakat awam menganggap jika seorang selebriti yang jadi panutan saja bercerai, berarti sahlah bagi mereka untuk memilih perceraian.
Padahal pernikahan sejatinya adalah usaha untuk menyatukan dua insan yang berbeda untuk membentuk satu keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah untuk mengharapkan ridho Allah. Segala masalah yang terjadi dalam rumah tangga hendaknya diselesaikan dengan kepala jernih dan pikiran yang sehat. Karena sejatinya tak ada keluarga yang hidup tanpa masalah. Namun sepertinya perceraian telah menjadi jalan keluar instan terhadap masalah-masalah yang layak terjadi dalam rumah tangga. Benarlah ada sebuah hadis riwayat Abu Daud, Baihaqi, dan Ibnu Adi yang berbunyi perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah cerai. Namun Syekh Al-Albani menyimpulkan bahwa hadis ini lemah sanadnya. Abu Yusuf berujar bahwa asal hukum cerai adalah makruh dan terlarang, walaupun bisa berubah hukumnya tergantung pada kondisi rumah tangga. Perceraian dilarang karena sebuah pernikahan adalah ikrar yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Islam. Cerai artinya memutuskan suatu yang diperintahkan dan dianjurkan. Perceraian juga membawa kerugian bagi keluarga itu sendiri, terlebih bagi anak-anak. Perpecahan dalam keluarga besar pun mungkin terjadi. Seseorang yang mempermainkan mahligai pernikahan dengan melakukan perceraian tanpa sebab artinya dia telah mengkufuri nikmat Allah yang telah menciptakan manusia sebagai pasangan untuk saling mengasihi. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia telah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram padanya dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Nauzubillah min zalik. Bahkan Allah menyebutkan pula bahwa perceraian adalah tindakan yang dipengaruhi setan dan hanya diperintahkan oleh setan dan tukang sihir. Mereka belajar dari keduanya sihir yang bisa memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Siapa yang bercerai, maka dia termasuk golongan setan. Muslim meriwayatkan dari Jabir, Rasul bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian dia mengutus bala tentaranya, maka yang akan menjadi pasukan yang paling dekat dengan dia adalah yang paling banyak fitnahnya. Lalu ada yang datang dan berkata, saya telah berbuat ini dan itu. Maka iblis berkata, engkau tidak berbuat apa-apa. Kemudian ada yang datang lagi dan berkata, saya tidak meninggalkan seorang pun kecuali telah aku pisahkan antara dia dengan istrinya. Maka iblis mendekatkan dia padanya dan mengatakan, engkaulah sebaik-baik pasukanku. Sungguh, apakah kita termasuk dalam pasukan syaitan yang terkutuk? Maukah kita menggolongkan diri menjadi yang terburuk dalam kelas manusia? Nauzubillah min zalik. Pada dasarnya perceraian hukumnya adalah makruh, bahkan terlarang. Perceraian adalah solusi terakhir bagi keruntuhan sebuah rumah tangga. Namun Islam mengizinkan umatnya untuk bercerai didasarkan pada kondisi tertentu yang mendesak. Imam Ibnu Qudamah berkata bahwa perceraian itu mubah kalau perlu untuk melaksanakannya disebabkan oleh akhlak istri yang jelek dan suami merasa mendapatkan mafsadah dari pergaulan dengannya tanpa bisa mendapatkan tujuan dari pernikahannya tersebut. Atas dasar inilah perceraian boleh dilakukan. Perceraian dianggap sunnah jika istri tidak bisa menjaga kehormatannya atau ia meremehkan kewajibannya terhadap Allah, sedangkan suami tidak bisa mengajari atau memaksanya untuk menjalankan kewajibannya. Jika seseorang bercerai tanpa sebab yang syar'i, maka perceraian tersebut hukumnya makruh. Imam Sa'id bin Mansur meriwayatkan dari Abdullah bin Umar dengan sanad sahih mauquf bahwasannya beliau menceraikan istrinya, maka istrinya pun berkata, apakah engkau melihat sesuatu yang tidak engkau senangi dariku? Ibnu Umar menjawab, tidak. Maka dia pun berkata, kalau begitu, kenapa engkau menceraikan seorang wanita muslimah yang mampu menjaga kehormatannya? Maka akhirnya Ibnu Umar pun merujuknya kembali. Menceraikan istri ketika sedang haid atau ketika suci namun telah berjima adalah haram hukumnya. Perceraian ini disebut talak bid'ah. Hukumnya perceraian menjadi wajib jika tidak terjadi perdamaian antara suami dan istri, bahkan ketika juru damai telah dihadirkan.
Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 35. Juru damai haruslah seorang muslim yang baleh, adil, dan mengetahui apa yang terjadi antara suami istri. Juru damai mewakili masing-masing istri dan suami. Penyebab pertengkaran diuraikan, kemudian menekan untuk melakukan yang wajib, yaitu melakukan segala upaya untuk meneruskan biduk rumah tangga. Jika salah satu tidak mampu, maka juru damai berupaya menjadikan istri qanaah terhadap apa yang diusahakan suami, dan suami diupayakan menerima sikap istri. Jika tidak terjadi kesepakatan islah, bahkan apabila pernikahan keduanya akan membawa keburukan, maksiat, dan permusuhan, maka juru damai berhak memutuskan perpisahan. Keputusan ini tidak bersyarat ridho suami, karena juru damai atau hakam adalah sebagai seorang hakim pula. Wajib pula sebuah perceraian jika seorang suami telah bersumpah tidak akan berkumpul dengan istrinya. Setelah masa iddah 4 bulan, seorang suami harus menceraikan istrinya jika ia tidak berniat untuk rujuk kembali. Bagi orang-orang yang mengilah istrinya, diberi tangguh 4 bulan. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 226. Dalam Islam, hak untuk menceraikan ada di pihak lelaki. Bukan untuk menafikan perempuan, tetapi dalam hal ini, lelaki adalah penanggung jawab sebuah keluarga. Keutuhan dan kehancuran sebuah keluarga adalah tanggung jawab lelaki sebagai pemimpin perempuan. Suami adalah pengucap akad nikah, maka di tangan suamilah ikatan pernikahan harus diputuskan. Karena suami bertanggung jawab sebagai pemimpin terhadap istrinya. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 34. Sebagai seorang suami, ia adalah kepala rumah tangga yang bertanggung jawab pertama kali dan memikul beban dalam rumah tangga. Dia berkewajiban untuk memberikan mahar dan menunaikan kewajiban lainnya sebagai pemimpin rumah tangga sehingga dapat membangun sebuah rumah tangga yang utuh dan bahagia. Laki-laki juga umumnya lebih mengandalkan pemikiran daripada perasaannya dalam memutuskan suatu permasalahan. Ia tidak mudah terpengaruh dan lebih memikirkan akibat yang terjadi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka patutlah talak menjadi wewenang lelaki. Hak talak ada pada lelaki, namun penggunaannya harus didasarkan pada alasan yang kuat. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 menyebutkan alasan perceraian boleh dilakukan, yaitu salah satu pihak berbuat zina, mabuk atau madat yang sukar disembuhkan, salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain tanpa alasan yang sah, salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan jiwa, salah satu pihak mengalami kecacatan atau penyakit yang menyebabkan tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, dan terjadi pertengkaran terus-menerus antara suami istri. Hukum Islam menambahkan 2 alasan, yaitu suami melanggar taklik talak dan beralih agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Talak yang dapat dirujuki 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan orang yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 229. Seorang istri secara sah diceraikan bila ia telah ditalak oleh suaminya. Namun kesempatan rujuk masih diberikan bila talak baru diucapkan sekali atau 2 kali. Kesempatan talak ini dimaksudkan agar suami istri dapat saling mengintrospeksi diri sehingga perceraian dapat dihindarkan. Pada masa iddah, setelah talak, seorang istri tidak boleh diusir dan bahkan ia tidak boleh meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya. Diharapkan terjalin kedekatan kembali dan dengan pikiran yang jernih bisa mengembalikan keharmonisan dalam keluarga segera. Hal ini sesuai dengan dalam firman Allah. Hai Nabi, jika kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddah,
yang wajar, dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar, kecuali kalau melakukan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru. Al-Quran Surat At-Talaq ayat 1. Ketika talak ketiga diucapkan, maka berakhirlah sudah pernikahan. Tak halal bagi keduanya untuk berkumpul dalam satu atap. Talak tak boleh dianggap sebagai permainan, karena begitu lafaz talak terucap, maka terhitunglah satu kali meskipun itu hanya sebagai ucapan tak sungguh-sungguh. Abu Hurairah berkata, dari Rasul bersabda, ada 3 hal yang sungguh-sungguh menjadi serius dan gurauannya menjadi serius juga, yaitu nikah, talak, dan rujuk. Maka itu pengucapan talak harus benar-benar berdasarkan pemikiran yang jernih, tidak dalam keadaan marah atau emosi. Dari seluruh kasus perceraian yang terjadi di Indonesia, 70% dilayangkan oleh istri. Perubahan fenomena ini disebabkan saat ini para perempuan telah mendapatkan kepercayaan diri dan kemandirian sehingga mampu memutuskan untuk dirinya sendiri. Namun apakah Islam membolehkan istri untuk menggugat cerai suaminya? Gugatan cerai oleh istri disebut khulu dalam Islam. Jika seorang suami murtad atau keluar dari agama Islam, maka istri berhak untuk meminta cerai. Seorang suami yang melakukan kekerasan terhadap istri juga diperbolehkan untuk digugat cerai. Imam Ad-Dardi dalam Asyar Al-Kabir berkata bahwa seorang istri boleh meminta cerai karena adanya bahaya, yaitu apa yang tidak diperbolehkan dalam syariat. Seperti jika suami memboikot istrinya tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat, memukulnya, demikian pula memakinya dan memaki ayahnya. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni berkata, jika istri membenci suaminya karena akhlaknya atau perbuatannya atau kelemahannya atau sebagainya, lalu dia khawatir dirinya tidak akan dapat melaksanakan hak Allah dalam ketaatan kepadanya, maka diperbolehkan kepadanya untuk meminta khulu dengan menebus dirinya, yaitu mengembalikan semua pemberian suaminya dalam akad nikah. Al-Baqarah ayat 229. Maka tidaklah mereka berdosa mengenai bayaran tebus talak yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Surah Al-Nisa ayat 4. Kemudian jika mereka dengan suka hatinya memberikan kepada kamu sebahagian daripada mas kawinnya, maka makanlah gunakanlah pemberian yang halal itu sebagai nikmat yang lezat, lagi baik kesudahannya. Al-Kisah, istri Sabit bin Qais menghadap Rasul dan berkata, sesungguhnya saya tidak mengaibkan akhlak dan agama suami saya, tetapi sesungguhnya saya membenci kufur dalam Islam. Maka Rasul pun bertanya, apakah engkau sudi mengembalikan kebunnya kepada Sabit? Istri Sabit menjawab, ya. Maka Rasul pun bersabda, terimalah kebun itu dan talaklah ia dengan talak 1. Hadis riwayat Ibnu Abbas. Istri Sabit sebenarnya adalah sosok yang mulia. Ia tak meminta cerai tanpa alasan yang mengada-ada. Sebab musabab permintaan cerainya diceritakan dalam hadis riwayat Al-Rubai binti Muawiz, bahwa Sabit bin Qais memukul istrinya hingga tangannya patah. Istrinya bernama Jamilah binti Abdullah bin Ubay. Kemudian datanglah saudara lelaki Jamilah kepada Rasulullah mengadu berkenaan sikap suami tersebut. Namun seorang istri yang menggugat cerai suaminya tanpa alasan syar'i yang jelas, maka ia tidak akan masuk surga sesuai dengan hadis riwayat Ahmad. Wanita mana saja yang minta cerai kepada suaminya tanpa sebab yang syar'i, maka diharamkan baginya mencium wanginya surga. Nauzubillah min zalik. Perceraian sejatinya membawa berbagai permasalahan penyerta. Salah satunya hak asuh anak. Ayah menginginkan anak berada dalam asuhannya karena ayahlah yang memberi nafkah. Sedangkan ibu menuntut anak berada dalam asuhannya karena ialah yang mengandung dan melahirkannya. Perselisihan baru pun muncul. Siapakah yang berhak mendapatkan hak asuh anak? Ahmad, Abu Dawud, dan Al-Hakim meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahwa seorang wanita berkata,
"Ya Rasul, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, dan air susu sayalah yang telah menjadi minumannya. Haribaankulah yang melindunginya. Tapi bapaknya telah menceraikan aku dan hendak menceraikan anakku pula dari sisiku." Maka bersabdalah Rasulullah, "Engkaulah yang lebih berhak akan anak itu selagi belum kawin dengan orang lain." Seorang anak berada dalam asuhan ibunya sampai ia cukup dewasa dan berakal untuk bisa memutuskan akan ikut ayah atau ibunya. Fase ini disebut mumayyiz atau sebelum anak berumur 12 tahun. Ibu dipilih sebagai pengasuh anak pertama karena ia lebih dekat dengan anak secara kodrati. Ia telah mengandung selama 9 bulan, kemudian melahirkannya dengan taruhan nyawa dan menyusuinya. Sudah sepatutnya lah anak diasuh oleh ibunya. Pemberi hak asuh anak pada ibu pernah pula terjadi pada kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Umar bin Khattab menceraikan Ummu Ashim dan bermaksud mengambil hak asuh Ashim bin Umar dari pengasuhan mantan istrinya, mereka mengadu pada Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai Amirul Mukminin. Abu Bakar pun berkata, "Kandungan, pangkuan, dan asuhan Ummu Ashim lebih baik bagi Ashim daripada dirimu Umar, hingga Ashim beranjak dewasa dan dapat menentukan pilihan untuk dirinya sendiri." Jika ibu tidak mampu untuk mengasuh anaknya, maka pengasuhan akan dialihkan oleh ibunya ibu hingga garis keturunan seterusnya. Jika tidak ada garis keturunan ibu, maka barulah kewajiban ayah untuk mengasuh anak atau mencari pengasuh yang berkualitas untuk anaknya. Ibu ayah bisa menjadi pengasuh anak atau dengan menyewa pengasuh yang memang mampu dalam mengasuh anak. Memilih pengasuh untuk anak juga tidak boleh sembarangan. Pengasuh anak harus baleh, berakal, mampu mendidik, terpercaya, berbudi luhur, dan Islam. Perceraian adalah urusan orang tua, namun anak-anaklah yang harus menanggung akibatnya. Anak tetap berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua ayah dan ibu. Seorang ayah tetap wajib memberinya nafkah dan tetap mendapatkan hak waris. Mungkin ada istilah mantan istri atau mantan suami, tapi tak pernah ada sebutan mantan anak. Pernikahan dibangun atas sebuah janji suci akad nikah. Wajiblah bagi kita untuk menjaga pernikahannya sampai Allah sendiri memutus ikatan tersebut. Bahwa nikah adalah sah secara batin jika saling mencintai dan tidak ada niat daripada lajang atau status saja. Jika hadir niat ini, kemungkinan besar akan terpisah. Jadi, luruskan di awal untuk abadi. Tak ada pernikahan tanpa masalah, namun segala permasalahan pasti ada solusinya. Janganlah mudah berucap cerai karena pernikahan adalah pilihan kita. Kita pula yang wajib bertanggung jawab terhadap pilihan kita dengan berusaha untuk menghormati sebuah rumah tangga. Dan pemirsa, demikian Hasanah pagi ini. Semoga tayangan ini dapat memberi tambahan ilmu dan wawasan untuk Anda. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.